Apes lindi, ya betul Mansur. Mansur, apes lindi. Batur nu hajat, orang nu ngumbang piring. Ah ini gimana? Apalagi ini artinya kan ya. Batur nu hajat, orang nu ngumbah piring. Oh aku tahu ini. Orang lain yang pesta, kita yang cuci piring. Hmm, batur nu, batur nu. Nah, teman-teman udah clear itu ya. Kalau yang di saya itu memang berencana memang dari dari rumah bonceng tiga dibawa pergi kasih makan beli rokok di Indomart sekaligus beli beli pisau. Keren ini. Nah, beli pisau dikantongi pisaunya. Nah, pisaunya dikantongi itulah perencanaannya gitu. Dia cari tempat kosong baru dikasih nyalain yang satu nyalain rokoknya, yang dari belakang langsung shoot itu. Jadi rokoknya belum sampai diisap Putusannya apa, Mister? ya. Tapi Mister Ji, itu Putusannya. cerita CCTV-nya sebenarnya ada Mister Ji. Ada, Oh ada ya. Karena ada, tempatnya kan tanah itu Mister Ji. Kalau tadi ada. kayaknya yang saya lihat pertama itu kayaknya ilustrasi ya. Ternyata di pinggir pantai betul ya. Iya, ada betul. Jadi kelihatan plat nomornya masalahnya di situ. Makanya kita kejar tuh plat nomor Oh, itu. apa plat nomor mobil apa apa motor gitu. Motor, nah, kau tadi kan sudah bilang bonceng tiga. Oh Goceng 3. Oh iya sorry. Hmm. Oh iya ya. Ini keren ini, keren. Makanya ini salah salah satu lah. Oh kita pengamanan di kantor itu ngeri karena kan tahu sendiri ya orang orang sana ya. Halo, Bang Ai. Iya, Orang sana itu kalau orang timur. orang sana ya, orang sana itu kalau mau Hmm. besuk tuh wah harus diperiksa betul. Kenapa? Karena dia dari Papua datang betul tuh bawa kayak ginian tuh. Apa itu yang dari jauh tuh dus dus gitu loh. Terus racun itu Iya yang dari seruling itu loh. Apa itu? apa tulup-tulup. Iya. Kalau kita orang Jawa nyebutnya tulup. Oh makanya kita ekstra ketat tuh karena pasti ada dendam kan. Iya iya. Itu ngeri. Kalau dengar ceritanya ini ngeri, tapi kan sudah selesai urusan urusan dengan saya. Sumpit. Ah iya iya betul betul. Bahasa Indonesia sumpit. Hmm. Coba sekarang, Iya. contohnya begini nih. Selamat siang Pak, saya mau membesuk misalnya gitu. Keluarga-keluarganya kan banyak itu satu bus datang itu. Kami nggak boleh larang besuk nggak boleh itu besuk nggak boleh. Maksudnya besuk mau lihat pelakunya. Ya karena jangan sampai dia cuma gini doang dari luar 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 ruangan. Tup, Iya iya. terjadi apa-apa di saya kan tanggung jawab saya jadinya ya nggak? Iya. Ilmu ninja itu Mister Ji. Ya itu ada di sana kan ada kan Iya orang iya iya. monyet di atas Jarak jauh pohon gitu. tiup kok. Apa istilah snipernya mereka itu. Nah, nah itu kalau dibaca betulan itu ada itu kronologisnya aja ada Mister, itu kan 340 ya. Putusannya apa, Mister sih? 20 tahun. Dua-duanya ya? Nggak mati berarti ya? Hah? Ya, putusannya, Ya, inkrahnya itu ya, 20 tahun ya? ya 20 tahun. Oke. Iya. Yang bertato Yang siapa? bertato siapa Mister? Ada deh, nanti aja ada. Mana Reza tadi kah? Reza. Titin Muara, Mister Z, di room sebelah kata Evan, Pak Budi emang kena tipu deposit minyak goreng 200. Enggak lah, aku tahu kok bisnis minyak goreng, tahu kok tempat saya itu tempat bisnis minyak. Tempat saya pelabuhan, jadi urusannya dengan minyak goreng tuh enggak kayak gini nih. Saya nggak tahu itu kata-kata 200 juta itu nggak pernah muncul tuh. Tertipu. Kan 200 jutanya kena tipunya sih betul Mister Ji. Tapi Kan memang cerita kena tipu ini kan dari awal tuh.
Oh, iya, Ketika Prio cerita yang awal itu juga begitu tuh. iya Pas maksudnya ditagih Ahmad Yani, yang nipu siapa? yang nipu orang lain, teman bisnisnya dia. Kan ditagih nih, uangnya saya ketipu nih, uang saya udah hilang, kira-kira gitu kan, sama ya nggak peduli, mana uangku gitu, sama Ahmad Wah, Yani. wah, Terus mengarah nih. itu kan cerita Priok versi pertama, Nah, versi apa? Eksepsi ya, apa? Perlawanan. Ari, disambung dulu, Ri. Aku tak bikin teh dulu, Ri. Ri, ora ono iki piye iki? Kavia, Kavia, Kavia. Kavia Ya, tidur Kavia itu. Mbak Jelita. Tidur ya tidur. Kalau bangunin Kak Via, undang Bang Sofian lagi deh. Bangun nih langsung. Oh, ya. Ini ada tuh yang nipu Ririn. Apa iya kah? Aduh, coba ini apa kopi pahit lagi nonton ya kopi pahit ya. Teman-teman, Iya, kayaknya teman-teman harus lagi bisa. sibuk ke sana kayaknya. Iya sih. Bang Kalau Ai. dikorek-korek, Evan tahu betul. Nah, Budi pelit utang bank, makanya mau gade mobil 2 dan jual mobil Corolla. Oh ini status WA itu, yang di tanggal 28. Yang bertato siapa Mr. tadi ini sudah terlewat. Oh iya dia, yang sumpit di Papua namanya Amai atau Ambai. Tertipu Tapi 2 kali orang-orang ini pakai tahun 40. Ya, bagaimana tapi Prof? Bang Ai, ini ini orang-orang pakai 2 handphone loh. Dia mantau sana mantau sini juga ya. Oh iya iya iya. Tadi saya juga ada yang nge-DM saya disaranin begitu. Bikin 2 akun, Oh iya. Bang. Iya. Prof juga pernah kejadian di blokir ya di TikTok ya? Ah pernah. Hah? Kemarin kan ada akun Iya sih. satunya tuh. Hmm, Apa pernah keblokir ya? pernah juga. Kenapa ya? Hmm, Padahal saya tuh nggak pernah dilaporin ngomong biasanya, apa-apa. Prof. Oh, saya yang Eh, namanya begini kan saya kan nggak aktif nih ya, jadi nggak paham, nggak ngerti lah. sama, Kadang-kadang Prof. ya Saya nggak tontonnya terlalu itu. bersosial media kok, Prof. Sama, saya nggak terlalu sebenarnya. Ah, nah ini dari Fighter. Mr. Z di Komal 11 si Evan bilang masalah bisnis minyak tidak ada kaitannya dengan Ririn. Hmm. Waduh, coba direkam dulu. Wah ini bisa patah ini Terlalu dakwaan jaksa ini. udah turun katanya bisa sih. Evan udah selesai Udah, katanya. udah diturunin Mister Z. Udah istirahat ya paling. Oh, oh, Tapi saya juga belum jelas sih dapat info yang tadi masalah yang tato-tato itu telat kan karena di sini tadi. Ayo Pasti Kak ada Reza yuk kapan? naik yuk biar nggak ini yuk yang tahu tadi dari awal ceritanya Ya, ya. yuk coba naik yuk. itu ada Bang Victor, Cerita, Bang. cerita. Naik Bang Victor. Bang Fighter yuk. Bang Victor nih, Bang Victor. Ayo Bang Victor. Sudah waktunya untuk menunjukkan ini pesona. Naik ring. Vector kan? Ada rekamannya tuh katanya. Naik Bang Victor, saya turun dulu ke bawah, saya di bawah ya. Naik. Alah, Masih ada kursi kosong. Bang Don, ini ada yang kosong nih. Oh, alasan mana nih? aja nih. alah, Oh, itu kok. Full. Kalau nggak ada ntar kopi pangku, Bang Don. Victor naik. Bang Don udah kebingungan Bang Don nih. Gerobak kita kempes sebelah kiri, Prof. ini Bang Don kebiasaan. ini begini, ini siapa namanya Bang Kopi Pahit. Bang Kopi Pahit masih menyala. Lagi Alhamdulillah kebelah juga itu kayaknya nge-pause ya. Kopi Pahit, Ah. menyala Kopi Pahit. Bang Fighter lagi di luar katanya. Masih nyimak saya. Oke, saya kasih tahu Kopi Pahit masih menyala Kopi Pahit. Masih. Nah, Kopi Pahit kan kemarin bertanya kepada saya Kopi Pahit. Sepertinya Kopi Pahit meragukan waktu itu. Ini saya tunjukkan
Saya tunjukkan ini. Ini kopi pahit. Jadi ini orang, ini pembunuh kopi pahit. Dua orang ini pembunuh. Kita perlakukan baik nih, masih bajunya masih itu, jaketnya masih itu, ya kan? Fokus yang pakai topi, bang kopi pahit fokus yang pakai topi ya. Eh, masih itu. Kemudian tahu nggak anak buah itu nelpon gini, izin dan izin bro, gitu ya, izin bro. Ini sudah ketemu gimana bro? Mau dilobangi katanya. Nggak usah, awas sampai lobang. Bawa sini. Inilah faktanya. Kemudian 5 menit kemudian baru saya wartawan pada datang tuh. Gitu. Jadi kalau dibilang dulu enggak, ini tahun 2019 tuh. Utuh manusia ini. Ya, begitu bro. Jadi jangan bilang, oh dulu begitu, oh tidak, silakan cari, kan begitu. Gimana caranya ngilangin ini? Untung ada yang nanya-nanya tentang pembunuhan, jadi saya masih ingat. Masih ada yang lain teman-teman. Narkocoy, perkos-kosan, banyak macam. Banyak macam teman-teman. Tinggal diklik aja dapat. Mana ini Vector? Naiklah Vector. Itu Bang Don itu sudah mau pamit terus. Padahal mau disediain kopi pangku loh. Ya teman-teman ya, sampai di sini dulu aja lah ya. Ini ada 400 orang nih. Bagaimana ini, apa dilanjut? Kalau tidak ngomong tuh teman-teman di bawah juga kasihan. Bang kopi pahit itu dari tadi dengerin. Ayo bang, ininya aja bang kopi pahit. Silakan kopi pahit. Apa yang Anda dapatkan resumenya? Kenapa? Ya, Tadi kan dengerin itu, Evan tadi. intinya, poinnya mengajak netizen atau publiknya yang tentang Ririn lah, keburukan tentang Ririn, gitu, pembunuhan karakter buat Ririn gitu. Poinnya itulah sama seperti Bapak Sopian tadi, dia mengatakan Prio lebih bagus dari Ririn. Itu dari mulut Evan. Ya enggak, itu kesimpulan saya. Jadi mereka yang nanya itu ya tentang hal yang begitu. Itu nggak ada pertanyaan yang lain nggak. Oh ini Ririn dulu mabuk ya, Ririn itu gitu-gitulah ya. Gitu. Tato bang kopi pahit yang bertato yang diduga pelaku. Berarti kan Iya. semua mirip. Itu yang pertama tadi, yang bertato, yang cerita awal, yang dia nunjukin CCTV kan, rekaman CCTV. Tunggu dulu, Ya saya baca darah ini. dugaan memang sudah tahu lah itu ada pelaku lain itu. Mungkin si Evan juga nggak mau kan terbuka. Tunggu waktunya itu dia akan terbuka. Tunggu. Kalau bukan tempat itu pasti di tempat kita. Tunggu aja. Ya kalau Evan kan di sana dipiara, artinya kan dia tidak disakiti apa. Artinya memang sebagai pancingan bahwa Ririn dan Prio muncul kan. Itu tujuan Evan di Sandra 1 minggu itu kan. Tiba-tiba muncul itu kan dengan bukti yang yang ada di CCTV ini jadi belum ada bukti-bukti yang akhirnya ditangkap kan begitu. Dengan baru sebagai tuduhan itu sebenarnya. Yang kalau saya tangkap itu belum ada yang mutlak bahwa Ririn Prio pelakunya belum. Gitu. Kalau yang saya tangkap ya. Ya. Itu begitulah. Ayo teman-teman yang di bawah, ada yang mau naik nggak ke Anissa? Yang tadi dapat info-info apa di sebelah? Ya, izin Bang Ai. Iya. Ya kalau tadi teman-teman yang menyimak di Sekomal sana mengatakan bahwa Evan bilang Ririn tidak ada kaitannya dengan kerugian almarhum Budi terkait minyak, ya berarti benar yang dikatakan
awal itu ya, pas di Iya, podcast Prio itu. yang versi bantahan ya. Pas Pak Tony di podcast itu kan menceritakan waktu datang ke lapas gitu kan. Ketika ditagih, bayar utang kamu katanya kan. Waduh, saya nggak ada uang katanya. Habis kena tipu. Terus dijawab tuh sama si Hardi apa Yoga itu urusan kamu katanya. Kamu ini udah ditolongin. Nah itu kan berarti ada korelasinya ya Bang Ai. Bisa jadi, bisa jadi. Mbak Bismillah, naik Mbak Bismillah. Ini aku nggak tahu namanya ya, tahunya saya Bismillah ya. Anissa Azahra itu. Aisyah, Oh, Anissa Aisyah Azahra. Zahro. Zahra apa Zahro? Ya. Kalau bahasa Arab bener ya Zahro. Kalau bahasa Indonesia jadi Zahra. lisan Arab Bismillah aja tahunya. Aduh, padahal assalamualaikum itu. Pokok- Kirain doa mau tidur. Pokoknya, iya pokoknya kalau yang namanya tulisan Arab Bismillah ya udah. Iya itu yang paling gampang tuh. Sama kayak bahasa Inggris, bro. Thank you aja sama no smoking, bro. Nah, Iya. ini clue buat Mr. Z. Ya, Kalau kalau lagi sendirian, takut sama Korin, baca doa makan, Mr. Z. iya. Iya, takut setannya nanti dikira mau dimakan. Saya sih bilang kalau ada apa-apa yang tulisan-tulisan Arab apapun itu saya anggap baca itu Alhamdulillah sama Bismillah itu dua aja udah aman. Jadi yang jadi pertanyaan itu selama Evan di WA-WAan itu sama si katanya Budi itu ya, kok bisa percaya kalau itu adalah Ririn gitu? Nah, Kok bisa menyimpulkan itu Ririn sementara HP Ririn aja sampai sekarang nggak tahu kan? Ya kan HP-nya Budi kita nggak tahu kan? ya. Nah itu jadi pertanyaan. Ya kalau misalnya Joko ya bisa jadi Joko gitu kan? Kan itu kalau Joko yang benar ngakunya saudara itu kan, kalau saya tuh kan agak aneh ya, kok bisa Ririn punya dokumen, kalau KTP oke lah dari dompet, dokumen-dokumen yang lain itu kan berarti orang bisa masuk akses ke dalam itu kan orang akrab tuh kan, yang lebih akrab gitu. Misalnya dia ngaku saudara tuh Joko itu, ya kan? Udah, gini aja intinya Bang Kopi Pahit ya. Logika aja nih ya, kita bicara logika ya. Kalau yang diucapin di depan persidangan itu yang dibacakan sama mereka yang 4 lembar itu kalau bohong, nggak ada tuh yang namanya dibon. Oh iya. Waalaikumsalam. Silakan Bismillah. Enggak, kebetulan kan saya lagi pilek, jadi nggak bisa naik ngomong lama-lama ini. Cuma Satu jam aja silakan. Masya Allah. Ini kan keterangan si Evan itu tadi itu menyatakan bahwasanya pas waktu dia bawa mobil itu dalam keadaan bersih, kinclong, kayak nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Terus kan ditanya apakah yang menerima mobil KDN itu juga nggak ada komplain seperti ada bau atau apa gitu, nggak ada gitu. Cuman itu mobil itu kata Evan kaca sebelah kiri tuh nggak ada, dan memang nggak ada kata dia. Tetapi kan kalau kita lihat di CCTV yang di depan toko kios itu yang posisi kita bilang lalu itu mengangkat beras dan telur, itu kan masih ada kacanya. Kaca spion maksudnya. Yang dilap-lap itu. Bukan kaca spion, Mister. Kaca, kaca pintu. Kaca pintu yang sebelah kiri, iya Pak Mister. Oh. Ya. Terus apa lagi? Baru yang satu, kalau untuk motifnya itu menggadaikan mobil itu nggak mungkin kata dia, karena dia bilang dia sangat mengenali karakter daripada keluarga Pak Syahroni dan Budi itu. Jangankan untuk menggadaikan, contoh kecil aja, misalnya itu ada keperluan pribadi untuk Pak Budi saja dipinjam sama supir misalnya, itu dia nggak kasih. Gitu katanya. Contoh misalnya ada barang dia mau diangkut lah misalnya kan, tapi itu mau pakai mobil dia gitu, tapi yang membawa supir artinya orang lain, itu nggak akan dikasih sama Budi ya, ataupun Pak Saroni. Tuh. Terus apalagi? Simak teman-teman ya, nanti ditanya lagi ya, terus analisa ya, silakan. Itu aja sih Pak Mister. Tuh, Ivan katanya mau pinjam mobil untuk pindahan rumah
nggak dikasih sama Pak Budi. Nah, ya, apa Masalah yang bertato tadi itu Kak Nisa. Kalau saya nilai tadi dari keterangannya Bang Epan itu sepertinya memang keluarga Pak Syaroni ini orang yang disiplin ya, orang yang disiplin baik dari pergaulannya, dalam arti itu tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain, bersosial ya bersosial, tetapi orangnya sepertinya sangat disiplin. Contoh dari mobil itu saja kan bisa dinilai untuk keperluan pribadi dia saja itu tidak boleh dipakai orang lain, jangankan untuk menggadaikan. ya oke, ini oke naik ya. Ini siapa Bang? Ya. Bang Mile, Bang Mile. Ya saya izin turun dulu di bawah Mr. J Iya karena iya saya iya. nggak tahu apa-apa Iya juga Pak, nyimak aja iya gitu. Pak Mr. J, Kalau saya cerita, juga nyimak aja ya Pak ya Mister. Mbak Nisa, sebentar. Dulu Kalau apa? cerita ini tadi apa namanya, yang Gade itu kan sebenarnya udah pernah dengar cerita yang udah dimulai dari tanggal 28 itu, dari status WA. Iya, Diceritain juga nggak? iya. Mana Bang Don? Apa-apaan Bang Don nih? Ngajak kabur. Oh, Ya udah, sudah kita tahu lah. kacau nih orang. Ternyata Seenaknya sebegitu, sendiri turun. nggak loyal ini. Nggak Ya lah, sopan loh. nggak bisa begitu, udah blacklist nih. Pak Aye, yang jadi pertanyaan itu kan kalau kaca mobil itu tidak ada yang sebelah kiri, itu kapan dicopot? Apakah dicopot atau dipecahkan? Kita nggak tahu. Ataukah memang itu Iya. keadaan mobil sudah lama nggak pakai kaca mobil yang sebelah kiri? Sementara Kalau kan kalau lihat di kita itu kan ada. CCTV kayaknya masih ada ya, sekilas ya. Perlu Ada. dicek ulang lagi kan di lab itu kan. Iya ada. Justru itu yang menjadi pertanyaan juga tadi Kak. Nah, sekarang gini, tanggalnya kan agak unik tuh tanggalnya nih. Itu kan di CCTV itu tanggal 30 pagi buta, ya kan? Dini hari ya, 30 dini hari. Kemudian diambil Evan itu tanggal 31 siang. Iya. Sabtu siang tuh tanggal berapa? Tanggal Tanggal 31 30, tanggal kalau nggak salah itu. 30, tanggal 30 Pokoknya siang, 31 ya. tanggal 30 Sebentar. siang, 30 jam siang. 11, jam 11. Itu hari Sabtu. Oh, sebentar. Agustus Tanggal 31. 30, tanggal 30 31 karena siang. dia bilang hari Minggu si Evan ngambil tuh. Enggak, Di Sabtu tanggal 30 siang. Wow, berarti beda dong sama keterangan di KDM. tadi awalnya tuh di chat Pak Budi suruh Gade pick up sama Mansa. Nah, terus suruh ambilnya jam 2 malam Sabtu. Nah, kata Evan nggak bisa karena malam katanya. Akhirnya besok Sabtunya. Nah, itu pas ngambil itu dia nggak masuk rumah. Nanya-nanya ke tetangga ini nggak ada orang. Ini kalau kan diliatin tuh chatnya suruh Gade. Akhirnya dipercaya sama tetangga itu. Ya udah nggak apa-apa. Intinya aja ya. Akhirnya udah tuh sama Evan sama temennya berdua Sabtu tuh. Nah udah kalau yang Avanza mah BPKB-nya di Gade katanya agak sulit gitu. Sedangkan yang Corolla itu suruh dijual. Tapi kan si Corolla itu lagi dipakai sama Ririn sama Prio. Nah pas kejadian Evan ketangkep itu mobil pas rumah Evan lagi digeledah sama itu baju coklat, itu mobil tahu-tahu udah di depan rumah dibawa 2 orang, tapi nggak ngomong apa-apa, itu kelihatan sama ibunya Evan. Ada 2 orang langsung jalan aja yang 2 orangnya. Terus ada chat ke Evan, lu kalau ada masalah jangan bawa gua kiri gitu bilangnya. Yang chat itu begitu. Itu chat dari ibunya Evan ke Evan. Bukan dari nggak tahu deh. Itu posisinya pas Evan itu sudah di Polres. Jadi itu tiba-tiba dia ada dapat chat seperti itu. Rumah Evan lagi digeledah, ini cerita tadi ya. Rumah Evan Iya, berarti sebentar, saya sedikit. Evan sudah diambil polisi, udah di kantor polisi. belum tadi bilangnya Oh, belum. pas rumah saya lagi digeledah polisi, tahu-tahu
itu mobil Corolla itu ada di depan, tapi nggak di depan rumah banget, agak berapa meter gitu. Ya Kelihatan dekat lah ya. Heeh. apa ibu mertuanya lah kelihatan naruh mobil itu ada 2 orang, terus langsung jalan aja. Nah terus ada chat, lu kalau ada masalah jangan bawa-bawa gua, kirik gitu. Makanya Kirik ya, kiriknya anjing maksudnya berarti ya. gitu. Ya udah akhirnya ditangkap lah. Nah pas udah ditangkap, kata si baju coklatnya, intinya pancingan lah, Evan tuh pancingan. Terus diliatin ada CCTV saya pas ngambil mobil pick up katanya. Gitu. Jadi CCTV Evan itu kelihatan pas ngambil mobil pick up. Nah, Begitu. Kenapa nggak dimunculin itu? pertanyaan bagus. Nah gitu makanya menarik banget dikorek-korek itu bener. Enggak itu kayak jadi Evan itu bagusnya dia nggak masuk rumah. Kalau masuk rumah dia bisa jadi tersangka. Aduh, Ya, Mister saya izin turun dulu Pak. Mister saya nyimak aja. Gak enak badan soalnya. Batuk-batuk. Oke, bismillah. Silakan bismillah. Iya Pak Mister. Oke, bismillah. Reza, yang apa? Yang tadi katanya yang dari ada yang bertato itu kayak gimana ceritanya? eh, apa sih dia itu ngeliat yang masuk gerbang deh kayaknya. Dikira Evan itu punya tato nggak? Tadi nggak ada Nggak yang ada. Siapa? Evan. Evan nggak ada Evan. oh nggak ada ya. Itu tadi tuh ada yang bilang bertato-tato gitu pokoknya. Pace umbu, naik pace umbu. Nah terus eh, si pas pas Evan ketangkep itu Ririn sampai video call tapi nggak diangkat-angkat ke Evan pas udah ditahan itu. Gimana? Terus Ulangi yang itu. Ririn itu video call beberapa kali ke Evan tapi nggak diangkat-angkat gitu. Nah, ini Bang Kopi Pahit. Ririn itu sudah mencoba untuk menghubungi Evan tuh tidak diangkat karena mungkin HP-nya di nah. Bukan polisi. Udah tahu saya. Hmm. Cuman akhirnya kan ngehubungin istrinya Evan karena istrinya Evan itu bukan gimana ya, istrinya Ririn itu bibinya Evan gitu loh. Oh. Tangkep kan nggak diangkat-angkat tuh sampai ngechat katanya lu gila kalau cuman bahasa Jawa ya dia ngomongnya. Lu gila lu ngabisin keluarga 5 orang katanya. Lu pokoknya ngomong jadi seolah-olah dia pikir Evan bener yang ngabisin gitu. Terus Berarti ini Ririn ngechat ke siapa? Ke Evan ya? Evan, nah terus nelpon lagi ke istrinya Evan. Udah gitu nelpon ke Yugos itu yang temennya Evan juga. Ya bilang katanya ternyata Evan yang ngabisin gini gitu. Pokoknya diceritain lah. Terus nelpon ke Awe ya. Siapa tadi Irfan ya? Ke Irfan. Ya, Irfan betul. Nah, terus si Ririn tuh kayak apa di Facebooknya dia tuh kayak oh ternyata yang pembunuhan yang sekeluarga itu Evan ininya pelakunya orang tuanya ini. Nah Evan gak terima akhirnya Ririn dilaporin atas UU-TE begitu. Kataku seru ini kalau dikorek-korek kebuka semua. Kalau masalah mobil mah bersih, mobil pick up nggak bau amis pas ngambilnya tuh. Oke, ini belum ke intinya ya, belum ke inti ya. Bukan ke situ anunya. Tidak mungkin lah kalau mau cerita yang vulgar masa di medsos.
Iya, makanya dari tadi nggak mau naik, takut. Ini hanya untuk memberikan opini aja di publik. Jangan sampai ya, jangan sampai. Evan cerita ada video call sama Prio. Kalau Prio bilang dia kerja ayam gaji 2 juta sehari, mau ngajak Evan. Ini segini mantap nih. Kalau tadi Evan ceritanya Prio itu kerja apa ya di Bogor, katanya ngasuh kayak petugas kebersihan gitu di Bogor gitu. Prio. Hmm, itu dari Evan cerita begitu. Oh, Evan kan ditanya kenal nggak sama Prio? Kenal lah, orang rumahnya depan-depanan. Oh, Jadi Prio itu kerja di Bogor katanya. katanya nggak ada kerjaan, makanya dia jalan bareng sama Ririn. Itu cerita lama kerja di Bogor itu. Cerita lama Prio. Prio yang pernah kerja di Bogor. Kalau bisnis minyak, apa itu bisnis minyak? Reza. Kalau bisnis minyak nggak ada bisnis katanya sama Ririn mah. Tapi Oh, pernah ngirim minyak berapa puluh gitu ke Ririn ke rumahnya katanya. Ke Evannya gitu. Tapi nggak tahu buat apa. Tapi nggak ada bisnis kayak sembako gitu, nggak ada. Menurut hmm. Evan ya. Itu aku masih nyimak itu akun satunya. Masih nyimak. Loh kan sudah turun katanya. Evannya mah udah turun. Oh, kamu masih Sekarang nonton. apa? Lagi ngapain Komalnya? Lagi ladusin yang ngomong. Itu gimana? Iya ya, mereka suka apa ya kayak ya orang-orang yang sok pinter yang nggak tahu Oh, yang lagi nggak bahas lah ya. Lagi gibah-gibah. Iya. Oke. Kapan di Tangerang katanya seminggu habis keluar dari Polres. iya mendingan Evannya itu kalau dikorek-korek kebuka semua itu. Udahlah, nggak perlulah kita sampai ini. Kita lihat fakta-fakta persidangan saja ya. Jangan sampai kita terjebak atas giringan-giringan dan lain-lain ya nggak? Tuh, Fokus aja Mister Rizal, fokus. ya kenapa Ri? Fokus aja kita, fokus ke fakta persidangan aja. Coba panggil Pak Sofyan suruh kesini lagi. Katanya lagi ngadu ke Popeye. Iya, makanya itu Mister J apa Ya, ya makanya saya bilang tadi kan room ini bukan room untuk berdebat gitu loh. Kalau kita mau berdebat itu kan banyak room-room yang lain gitu loh yang ya, menyalurkan narasi kita gitu loh. Jadi iya. kalau makanya saya bilang tadi di sini roomnya kita belajar hukum gitu loh. Makanya saya Sebenarnya Dia, nggak bilang apa-apa sih kalau menurut saya. Berdebat saya nggak apa-apa, cuman ada dasarnya aja. iya dia maksud nggak saya terima. Intinya dia nggak terima waktu ditanya sama Bang Don gitu. Terus itu kan yang baji siapa? Itu berdua, katanya pokoknya berdua gitu loh. Dipikir kayak mau nyuci bed cover mesti gede. Gitu ya. Masuk Bang Don juga salah. Kenapa nanyanya langsung ke situ Bang Don? Gue gemes tadi. Oke lah. Oke lah kalau begitu teman-teman kita break ya. Bahan sudah habis ya teman-teman ya. Soalnya Iya, kalau kita mau turun teman-teman pada nggak mau. iya. Saya ngantar kopi Ini nih, Mister kalau J. nongkrong besok. Oke Baru lah. buat kopi Mister J, baru buat kopi. Siapa? Saya. Oh, Nah itu itu aja. kita mau turun tuh nggak mau dia teman-teman tuh. Teman-teman kita turun dulu ya, boleh nggak? Siap.
Makasih Usah, dari Mr. G tidur aja, kita ngobrol. Oh, iya, iya, iya. Yang tapping. Oke, sekarang kopi pahit lah, kopi pahit Bu. Ngomong sama siapa silahkan. Mr. G ini kan ada Prof. Emran, kenapa kok disuruh tutup? Lah, Waduh. ya, itu Prof. Imran tidak akan bunyi kalau nggak ditanya. Kalau didiamkan saja, beliau diam. Ya. Saya kebetulan juga lagi flu sebenarnya Mr. Z. Ah, mau nyusul Bang, bismillah. iya, mau nyusul Bismillah tuh. Aduh. Enggak, Bang Kopi Pahit. Saya apa namanya lagi pilek gitu loh, lagi pilek sebenarnya. Ya, udah gitu ntar subuh kita kan dorong gerobak juga ya. Mandon kayak Prof, merondong juga, sehat. Mandon. Tuh, jangan dipaksain Prof, kesehatan penting itu. Makanya, bener. Lah, Jadi izinnya semuanya Kak Via, Mr. Z, Bang E, Bang Pahit, Bang Makasih, Bro. Ali, Bang Ya, Bro. Doli, Makasih, Bang Bro. Reza. Istirahat, Bro. Bang Arijin, Iya. Ega, Ketemu besok ya. Mas Ya, Bang. Ai, Iya, sebagai Kak Via, selamat tidur. Mister, assalamualaikum. Muah. Selamat istirahat, Bang Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Resa di sini aja Mbak Resa. Itu Bang Don memang nggak bener tuh, nggak bertanggung jawab tuh Bang Don tuh. Mbak Resa di sini aja. Ini. Ah, mau ngobrol apa ini, Bang Kopi Pahit? Ayo. Jadi strateginya kan ini kan Prio dikenain tuntutan 20 tahun. Nah, itu kan di luar ekspektasi mereka yang saya bacakan ya, pendukung-pendukungnya Ya. itu. Nah, makanya ini ada strategi-strategi baru nih. Karena kita juga seolah-olah ikut mengejek gitu loh. Nah, Iya dong. itulah, lo orang jangan ngejek, nenek begitu. Lo orang harusnya dukung Prio, gitu lah kira-kira poinnya. Termasuk yang Bapak Sopian tadi, pengen nyoba-nyoba ngajak kita tuh. Bukan, sebenarnya kita mau ikut dia, tapi begitu ditanya itu kan jahat ya begitu ya. Enggak, yang jahat Ririn. Nah, itu yang enggak boleh. Kan Iya. gua sekarang jadi terdakwa, masa satu aja ya enggak? Iya. Bahkan dia nggak tahu kalau ada Ririn nyemplungin bayi itu kan. Nggak ngikutin kasus intinya. Dia kan baru dapat omongan kayaknya dari mak-mak komplek itu. Rio. Iya. Ya Pak tadi kan Sofian tadi tuh baru ngobrol sama mak komplek. Ayo coba lu naik itu, cepat banget terjitu. ya. Ya udah nampak, pasti keliling, pasti ngomong, pasti gitu loh. Makanya saya bilangin, saya tekanin aja gitu Bang. Makanya di sini bukan kita buat tempat berdebat gitu loh. Kita di sini cuma ngebahas fakta persidangan, fakta-fakta yang kita tahu, kita lihat itu aja. Makanya kalau misalkan mau berdebat kayak gitu, bukan di sini tempatnya. Makanya kan saya bilang tadi. Kalau misalkan dia ini ya dari CCTV aja kita bisa pastiin lah. Saya bilang dia itu Prio mengakui, orang jaksa udah jelas kok, jaksa udah nanya, Prio kamu 0500 di mana? Dia bilang ada di dalam. Nah ini yang masuk dari garasi siapa? Saya, kata Prio. Ya, jaksa udah nggak ngejelasin. Makanya kalau dia masih berkelit juga ya udah tinggal itu doang kuncinya tadi saya bilang. Tahu nggak tingginya Prio berapa, tingginya pagar itu berapa? Ya saya nggak tahu, ya udah kalau nggak tahu gitu loh. Itu kan asumsi menurut dia gitu loh. Kalau kita kan nggak mau ini, nggak mau asumsi, tinggal kita lihat juga kelihatan kok itu Prio apa bukan. Jadi seolah salah paham kalau room kita ini membela Ririn dan Pak Tony. Itu poinnya. Bang Kopi Padahal Pahit. kita kan enggak kan. Mereka itu gini nih. Mereka membela Prio gitu loh, udah jelas karena apa gitu loh. Karena memang ada yang ditutupin. Jadi mereka menganggapnya kita ini ngebahas apa kejanggalan, ngebahas fakta gitu, seolah-olah mau ngebuka gitu loh. Nah pertanyaan saya itu gini aja Bang, kenapa sih pada ketakutan gitu loh kalau kita buka fakta, kita bahas kejanggalan itu kenapa gitu? Maksud saya gitu loh. Dan makanya saya bilang kemarin yang saya sayangin kenapa kalau misalkan memang ternyata itu pihak keluarga korban itu ternyata banyak yang advokat juga loh, pengacara juga loh gitu loh. Ada beberapa ya termasuk yang ngomongin saya kemarin itu. Cuman saya nggak mau gitu mau ngebantah itu. Sebetulnya kalau mau saya bantah lah, Anda sebagai pihak keluarga korban kok kalau ada mau diangkat ini
ada pelaku lain, ada kejanggalan kok bukan yang dukung Pak Tony gitu loh. Malah duduk bareng sama yang dikira otak pelakunya gitu loh, pengacaranya gitu loh. Itu aja kalau saya mah ada apa gitu loh. Kita ini kan bicara fakta persidangan, kejanggalan-kejanggalan. Ini kan poinnya yang bakal nanti diputuskan oleh hakim ini yang kita bahas tiap hari di sini. Retno, naik Retno. Iya, keluarga itu kan aneh, nggak mau melihat ini ada suatu kejanggalan. Pokoknya Ririn katanya otak pelakunya, Prio membantu. Nah, itulah kuncinya itu. Nah, iya, makanya saya bilang kan ini orang itu seharusnya justru kalau dulu yang kasus di sini aja saya nggak sampai tahan keliling saya cari info gitu loh. Itu aja kalau saya. Kok ini malah bukannya didukung ada pengacara, malah justru keluarganya juga pengacara. Kenapa seolah-olah kayak tutup mata gitu? Yang anehnya lagi kehadiran Bang Tony justru dianggap akan merugikan dia. Ya, Dilawan betul logikanya. tuh kan itu. Maaf ya Mr. G. Tadi Ya, ada bilang ini, waktu Evan udah ditahan tuh, Ririn itu kan video call, nelpon gak diangkat. Nah dia ngechat, Evan, lu duit 1 miliar disimpan di mana? Gitu. Ntar kalau lu masuk, nanti bisa dikasih makan enak gitu. Ngerti nggak maksudnya? oh, duit 1 M. Ririn tuh sampai nanya-nanya ke temen-temennya Evan juga. Itu si Evan nyimpen duit 1 M, tahu nggak ya di mana? Takutnya kalau dia di penjara bisa dikasih makan enak gitu. Ngerti nggak, Mister? Oh ya, paham. Aku sih lumayan paham, maksudnya biar dikasih biar makan nggak susah lah di penjara gitu kan maksudnya ya. Ya, Nah, gitu. Tapi ya entahlah duit yang mana-mananya kata Evan. ya. Itu ada bener chatnya. Iya, chat ke temen-temennya juga. Enggak, nomor yang ngechat tuh. Ya nomor Ririn. Ya nomor apa? Yang sekarang ini yang Nomor 3 Mr. Z itu si Ipan Awe itu kemarin juga udah ngomong dia di ini ya Ladusing kan ditanya itu si Ririn WA kamu pakai nomor apa nomor 3 Nomor udah Kenapa jelas. dengan Cuman kenapa kan dengan salahnya kan dapat infonya kan di luar persidangan gitu loh. Makanya saya bilang kemarin menampilkan narasumber yang saya lihat di Mr. Z yang justru malah kayak si Awe ditanya mungkin nggak kalau justru malah didesak supaya mengakui gitu loh. Kalau saya ini yang saya cerita kemarin tuh Mr. G, saya ini kalau lagi marah bisa naik langit, bisa 7 langit saya kalau marah. Jadi intinya didesak supaya Ririn itu memang penjahat gitu loh. Padahal Awe itu kemarin nggak bilang gitu dia. Awe juga sampai nggak percaya kalau Ririn itu pelakunya. Apa makanya mereka kok bisa bilang psikopat segala macem gitu loh. Kan itu yang di framing buat nge-branding badannya si Ririn gitu. Sedangkan Awe kemarin Mr. Z dia bilang Ririn tuh sama anaknya aja nyuapin. Terus Ririn pernah nggak kalau sama teman-teman yang biasa nongkrong tuh suka marah-marah? Nggak pernah. Awe itu bilang tuh nggak pernah Mr. Z. Makanya kenapa orang yang kayak gitu kok bisa di judge menjadi orang psikopat gitu loh? Kan nggak masuk logika. Nah itu secara tidak langsung gitu loh. Kan si Awe sendiri juga meragukan gitu loh. Cuman memang ada yang ditutup-tutupi sama Awe. Oh, Gini-gini, ada pernyataan tandingan nih. Jadi saya kan baru lihat PH-nya Prio ya, bilang kalau dulu awal-awal si Tony datengin ke lapas wawancarain Prio dan Ririn itu masih dengan saya itu kata dia, ya kan? Nah, dia keluarin itu pernyataan itu karena ini tadi yang kita bahas-bahas awal-awal tadi bahwa Prio didatangi 8 kali itu tiba-tiba dia buat video itu. Nah, itu kan awalnya tuh. Muncul tuh pernyataan tandingan itu baru buat PT. Bukan buat PT ya, ada yang buatin PT tentang Komal itulah. Hasil Komal.
Jadi dijawablah seperti itu, dibantah tandingan oleh Ruslandi. Ah, oh, dari Bang Pepen itu. Iya, Hmm. Ngapain dibantah? ya Tony juga salah lah kasarnya. Itu kan Priyo Meririn masih sama saya gitu dulu. Kok bisa dia wawancarain Ya, intinya balas tuh? dendam lah, balas dendam Bang, tahu. Balas dendam itu. Makanya dia merasa di awal disebot, ibaratnya kalau main layangan Mister J. Nah, ini disebot balik gitu loh. Terus sambil dijatohin melalui pengakuan Priyo yang baca teks itu. Makanya dibilang didesak Pak Tony, diiming-imingin Pak Tony hukuman ringan. Makanya saya pertanyakan gitu loh, di mana ada VT yang Pak Tony bilang bahwa Pak Tony itu meringankan, mau mengiming-imingi meringankan hukuman Priyo itu mana? Saya mau tanya, ada apa enggak? Selama ini yang kita dengar, Pak Tony tidak pernah menjanjikan itu si Priyo bakal kena hukuman ringan, nggak ada. Di podcast Densu juga Pak Tony bilang kalau Priyo memang sudah mengakui gitu loh. Nah mungkin itu dijadiin bahan buat bicara sama ayunya gitu, sama kakaknya, sama keluarganya Priyo, bahwa Priyo ini nggak dibela loh, buat apa gitu loh. Makanya berbalik arah lagi dengan menjatuhkan, kan udah bawa personal tuh di situ kok. Priyo udah disuruh baca tulisan itu kan bahwa diiming-imingi Pak Tony, di ini sama Ririn. Karena balas dendam gitu loh, karena merasa Pak Tony masuk kok tiba-tiba gitu loh, selonong boy lah ibaratnya. Enggak Sedangkan gitu. masih ada kuasa hukumnya gitu kan Mr. J. Makanya dia Ya, balas dendam dengan cara itu gitu loh. Tony juga sebenarnya tahu karakter itu. Coba aku baca dulu deh, ada dari tappingan-tappingan di bawah ini. Coba dibaca-baca dulu. Mulai dari mulai dari atas dibaca nih, bagus-bagus nih. Segini. Ya, baca nih. Matanya kamu kan masih jelas, kalau mataku kan sudah kesana kemari nih. Segini dari paling Masih atas. atas aja nggak apa-apa. Mulai atas tuh. Anehnya Evan berani mengklaim kalau Priyo yang tidak tahu menahu kejadian itu. Terus, apakah kaca mobil adalah saksi bisu? Sebut namanya. Ya segini. Hmm. Evan gugup tadi pas ditanya sejak kapan ke Tangerang. Tadi udah hampir keceplosan, makanya tadi saya juga pas lihat itu kayaknya sudah langsung mau di-cut sama suruh turun sama Ladusing. Karena udah banyak yang kalau diteruskan bakalan pertanyaan. Cuman kalau saya yakin kalau dia masuk ke sini itu habis kena korek itu Mr. J sama kita. Karena mereka kan roomnya kan cuma hanya menyudutkan satu orang gitu loh. Kalau kita ini memang mau dengerin faktanya. Tadi berkata juga pasti ke korek. Berarti ada yang kasih 1 M. 1 M ke Evan ya. Bang segini ya. Cair berarti ya Evan. Nomor 3 yang WA udah di lock out. Ya itu yang dibilang sama Bang D8 kemarin. Itu yang megang bukti chatnya juga ada itu Bang D8 kemarin tuh Mr. Z. Ya. Ada bahasa komandan lah intinya. Pas Evan keluar dari Polres ketemu sama Ririn. Terus ditanya ada lihat nggak kaki Ririn patah. Dia bilang tadi nggak ngeliat, malah kesel dia. Ririn minta maaf memang. Otomatis kalau nggak merhatiin, artinya Evan ketemu Ririn di Polres dalam keadaan baik-baik aja. Itu ya, Bang segini ya. Terus kakinya patah kenapa? Kakinya patah ya kan? Karena mungkin pada saat gini, ketemu di mana itu Polsek apa ya? Tunggu dulu. Coba baca dari aman. Aman bukan Yani nih kayaknya. Ya. Rianti, nah itu kalau berani. Paling bawah tuh. Paling bawah mana ini? Bapak-bapak yang tadi sekarang di Ladusing. Sopian. Wah, iya saya udah nebak, makanya tadi saya bilang pasti keliling orang itu ngomongin sini lah pasti.
Oh, saya dikeroyok gini 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 gini. Padahal padahal nggak masuk akal. Ya, susah lah. Kita ini kan netral Mister Ji. Kita ngebahasnya kejanggalan gitu loh. Sama kalau Prof Emran bilang kan kita ini yang kita lihat kan prosesnya gitu loh ya kan. Prosedurnya yang kita lihat. Bukan bukan masalah Ririn atau Prionya kalau kita ini, makanya dibilang kiranya kita ngebela Ririn Pak Tony gitu loh, karena nggak sejalan. Karena apa yang sudah kita bicarakan selama kasus ini di sini, Mister J, ya sama aja. Mereka menganggap kita ada di posisi Pak Tony karena kita ngomongin yang sebenarnya gitu loh. Kejanggalan-kejanggalan proses prosedurnya. Kan aneh gitu loh maksud saya. Nggak habis pikir aja gitu loh. Kalau misalnya ya bingung kan, namanya manusia kan. Ya, Yang penting kan kita lihat aja gitu kan. Apa yang kita bicarakan di sini kan nggak pernah melenceng dari fakta persidangan, dari fakta-fakta, berita-berita, informasi yang dari luar juga kan kita kita iniin gitu kan, kita dengerin di sini Mister Z. Walaupun itu di luar fakta persidangan kan, tapi kan kita hanya sekedar mendengarkan gitu loh. Jadi jangan tergiring soal ada yang melihat-lihat Pak Sahroni itu ya, Jumat itu ya, karena itu akan menutupi CCTV jam 5.01 itu. Seolah-olah peristiwa itu nggak ada nanti. Itu. Jadi kan kayak dibangun seolah Pak Sahroni itu masih hidup Jumat itu kan. iya itu dibuat itu Iya. desain itu desain. Sekarang kalau misalkan benar juga ya berantakan semua itu dakwaan udah, nah jadi nggak benar. Malah selip-selip bebas dua-duanya itu Mister J kalau misalkan. Ini kan masih jadi perdebatan soal jam 5 itu siapa-siapa kan. Nah, kalau Bapak ya Sofian tadi mengatakan oh itu Prio itu. Nah, Prio dari mana? Karena badannya miring. Nah, apa hubungan dengan badannya miring? Bahunya miring. Miring orang dia tegap gitu kok, itu di 0501 itu miring apanya? Dari tinggi badan aja lah kita bisa lihat gitu loh. Prio kalau coba lah, saya berani taruhan Mister J. Coba keluarin tuh Prio itu dari lapas itu tuh. Bawa lah ke depan rumah TKP itu. Coba diriin depan pagar tuh. Kalau nggak selehernya itu, pagar itu. Hmm. Makanya saya bilang kita tuh ngelihat berita, ngeliat info, kita lihat dulu narasumbernya teman-teman semuanya. Jadi kita biar nggak gampang tergiring opini gitu loh. Yang detail gitu kan. Pak Feven kan detail banget gitu loh. Justru ya, oh ternyata memang kesini gitu larinya. Cuman kan ya memang dari awal memang tidak mau gitu. Nah sekarang kita logikanya aja deh. Kalau misalnya kita pikir, kalau saya ngambilnya di situ aja dari keterangannya Bang Eldi aja itu. Kalau Coba kesini, makin kesini makin kesini kan kelihatan semua Mister Z ya kan. Dari Jeffrey itu dibaca Jeffrey. Jeffrey, dari awal podcast APH pertama sudah dikatakan CCTV udah melihat 4 orang. Iya Bang Jeffrey, itu kan yang dibilang sama mantan pengacaranya Ririn yang pertama itu ya kan. Makanya mereka sekarang bisa mempertanyakan mana buktinya kalau ada Maniani, ya kan? Ya karena udah disobekin kok di BAP awal itu udah diulang lagi kok. Kalau masih ada itu Pak Tony aja justru tahunya Pak di Komal ini kan. Ya, Nita ada Nita ini dari mana Nita? Neti nih kayaknya. Nita apa Neti? Oh Nita ya. Kanita ada yang mau disampaikan. Biar dia numpang tidur dulu nggak apa-apa numpang tidur. Fiti-fiti yang mana itu Bang Jeffrey? Tinggal berani nggak Pak Tony mengungkapnya urusannya sama orang. Oh iya, yes itu mah. Kita udah nyampe sana juga Bang Jeffrey. Intinya kan tadi itu si ini Ki siapa itu? Baik juga itu Ki kalau misalkan mau ini sesuai prediksi saya itu kalau bakalan nggak dibawa ke kasus ini. Soalnya kacau kalau nggak ini berantakan ini. Cuman ini kayak menurut saya kemarin Mister Z ini
keadilan hukum di Indonesia ini sekarang sedang dipertaruhkan Itu yang saya salahkan tuh jaksa. di majelis hakim, Mr. Ji. Yang saya salahkan jaksanya. Kenapa tega-teganya itu kok dia menyebut bahwa Priyo menenggelamkan itu? Harusnya kan cuma nonton ya. Ya itulah Mr. Ji, makanya saya tuh sedikit banyaknya juga itu kasihan itu dengan Priyo itu setelah merubah Priyo, nasibmu Priyo saya tuh. Kamu tadi sudah jelas-jelas bilang nonton saja, kenapa kok malah jaksa bilang begitu Priyo? Aduh, kasihan Priyo ini. Ya makanya saya bilang dari kemarin kan itu kayak Bang Digo juga kan sudah buat VT-VT ya. Kalau misalnya diurut-urutin lagi dari keterangan Priyo yang ketiga ini di lokus yang kedua ini kan udah nggak bener semua. Iya Ki, siap Ki. Teman-teman, kita kasihan Priyo ya teman-teman ya. Kenapa? Kasihan Mr. Z, kasihan. Saya pribadi dari awal setelah dia merubah keterangan tuh ya ampun, makanya saya bilang blunder, udah blunder itu dia. Benar. Teman-teman kasihan nggak? Masa Priyo di bukti secara sah, secara meyakinkan Priyo turut serta menenggelamkan. Kasihan ya teman-teman ya. Makanya sekarang lagi di framing gini Mr. Z. Ini kan lagi jadi di apa ya? Jadi oh sudah benar. Ini semuanya framingnya. Jadi buat meyakinkan teman-teman netizen segala macam masyarakat itu bahwa apabila Ririn diputus ringan itu bakalan banyak yang menghujat pasti gitu loh. Ini dibalikan. Justru kalau misalkan dari kemarin tuh saya banyak itu saya komen di VT-VT yang bahasa-bahasanya udah terlalu kasar itu Mr. Ji. Oh ya Mr. Ji, kalau Ririn itu ada 2 hukuman mati itu apa? Saya belum detail benar tentang tuntutannya itu. Ya kan tadi saya sudah bacakan. Gini, Bang Kopi Pahit itu kan semalam kan Bang Prof Emran tuh sudah menjelaskan itu loh. Sudah menjelaskan walaupun dakwaan ya. Makanya saya kadang-kadang mereka wah Ririn udah di ini hukuman mati tuntutan nggak bakalan beres, apa nggak bakalan bisa lepas lagi. Poinnya apa? Karena dia dihukum mati itu kenapa? Ya karena semua itu tadi atas pengakuan Priyo itu tadi yang diambil intinya gitu loh. Oh, karena semuanya berdasarkan Jadi pengakuan Priyo. intinya tuntutan itu isinya berdasarkan atas keterangan Priyo, udah itu aja. Jadi ya itu tadi makanya saya bilang kalau yang kemarin kita prediksi semua kan di sini kan kita udah prediksi Ririn, saya bilang bakal dihukum mati gitu kan. Udah dari awal. Kalau tuntutannya gitu kan. Cuma kan putusan kita lihat lagi gitu loh. Dengan saya menambah keyakinan Mr. Z. Dengan Prof Emran tadi malam itu mengkuliti yang di 8 itu ya Mr. Z ya kan. Saya tambah meyakini bahwasannya mudah-mudahan kalau yang saya lihat masih objektif hakim untuk sampai detik ini kemarin saya masih meyakini gitu loh. Dan saya masih bertaruh harapan gitu loh, bahwa keadilan di Indonesia ada di tangan hakim nih saat ini. Karena yang kita lihat dari proses-prosesnya dari penyidikan sampai P21 di JPU juga kan udah nggak ada yang benar semua gitu loh. Makanya mereka kadang-kadang suka nggak terima juga gitu kan, walaupun nggak nyebutin nama saya langsung. Makanya saya bilang dari awal itu kan saya bilang Mr. Z ini bisa nggak kira-kira ini penyidik sama jaksa ini dicoba di tes psikologisnya gitu loh. Ini kasus bukan main-main gitu loh. 5 nyawa gitu loh. Tapi hasil persidangan, fakta persidangannya kok seperti ini gitu loh. Kalau misalkan memang, soalnya saya kadang-kadang suka berbantahan Mr. J. Kalau dibilang katanya penyidik ini lalai, nggak lalai lah. Orang dia ngerti hukum sekolah tinggi kan Mr. J, penyidik itu Mr. J. Iya, ya tergantung. Ini saya bilang siapa komandonya. Ini tak kasih tahu nih. Ini yang ini kasus ini tanpa ada namanya PP yang lain ini. Ya, tidak ada yang namanya PP yang lain. Nggak apa-apa Mas Jawa, nggak apa-apa kok. Kita diomongin juga nggak masalah gitu loh. Kita nggak masalah kita diomongin apa, biarin aja kok. Karena saya masih meyakini hakim sangat-sangat dengan penjelasan Prof Emran tadi malam saya malah nambah yakin itu akan keputusan hakim ini. Nih, saya kasih gini ya biar mereka panas ya. Detik-detik pembunuhan terekam CCTV. Dia kan nggak lihat tanggalnya nih. Waduh, Mr. J berarti katanya punya ini, katanya CCTV ini.
Itu Airmall Jateng, Mister Ji, ganti Airmall Jabar. Anggaplah itu tertutup lah, anggaplah tertutup semua. Jadi Bang, siapa tadi tuh Bang Kopi Panas, itu kita sudah baca ini. Sudah baca ini tadi mana ya? Oh ini, nah ini. Nah ini. Di sini tuh menjelaskan semua apa yang menjadi faktor-faktor pemberat. Sudah kita baca. Ah, ini kita sudah baca apa sih yang memberatkan Prio, apa sih yang memberatkan Ririn ada di berita ini. Ya, tapi sayangnya Prio kok kasihan aku ya, kok melihat hanya membantu. Kok mau-maunya itu ada ternyata menenggelamkan bayi. Ya, Ri, gimana itu, Ri? Sampai menenggelamkan bayi itu, Ri. Ya itulah makanya saya bilang Mr. Ji, ketidakmengertiannya Prio itu seperti dimanfaatkan ya kalau pandangan Artinya, saya pribadi. artinya itu sadis loh, Ri. Bayi loh, Ri. Iya, Mr. Ji, makanya itu dia dengan diiming-imingi justice kolaborator, terus apa kalau Mr. Ji bilang justice karburator ya kan, dengan diiming-imingi 1 tahun itu kan karena ya saya bilang Mr. Ji, mental kita itu pada saat kita di dalam lapas itu Mr. Ji, apalagi kita ini belum putus gitu Mr. Ji, masih proses hukum itu masih selalu deg-degan, masih berharap ingin mendapatkan hukuman seringan-ringannya gitu Mr. Ji. Iya, Nah, kalau saya jadi kakaknya nih saya sudah, aduh, kenapa bisa begitu, Pak? Kok jadi begini jadinya, gitu ya kan? ya kalau pandangan saya pribadi apa yang sudah dijanjikan itu mungkin sudah sampai gitu aja saya Mr. Z. Dengan makanya sebetulnya hanya dimanfaatkan gitu loh. Janji-janji itu awalnya hanya janji-janji manis. Apabila Pak Tony ini tidak hadir Mr. Z. Hmm. Tapi ternyata setelah Pak Tony hadir ini bakalan gelabakan nih pasti. Ternyata justru sebelum kedatangan Pak Tony mereka sudah bernyanyi gitu loh. Sudah menceritakan kejadian yang sesungguhnya dengan apa yang mereka bacakan, apa yang dengan mereka tulis itu di eksepsi. Makanya gelabakan, waduh, jangan-jangan nih bahaya ini, makanya ditahan. Saya bilang kan sama JPU, karena tidak JPU juga bilang kenapa Prio tidak dihadirkan menjadi saksinya Ririn pada saat itu, karena bagi kata jaksa tidak menguntungkan dari pihak jaksa. Nah dari situ Itu dari Jeffrey 1 minggu. Jeffrey prediksi. Prio 15 tahun, Ririn bebas. Ayo kita anggap bisa jadi. Doain aja Bang Jeffrey, mudah-mudahan ya. Tapi kalau menurut saya kalau Prio enggak, kalau Prio itu enggak itu. Karena kalau menurut pandangan saya selalu sebut pasal jengkel itu saya bilangnya itu. Prio kalau enggak bakalan minimal ya. Prio ini minimal ngejepat ini. Seumur hidup dia kalau prediksi saya. Sisa sel. Mr. G sudah cair belum? Nggak pernah itu saya berpikiran cair itu. Jadi nggak ada cair-cairan. Ya, nggak ada cair-cairan. Aman saya. Saya tetap akan menyuarakan seperti ini. Benar, saya coba karena apa? Karena menurut mereka Mr. Z, karena Prio yang apa yang sudah dalam tuntutan bagi jaksa itu kan meringankan segala macam. Yang saya bilang kemarin justru Prio memang meringankan tugas. Tugas dari siapa? Tugas dari jaksa untuk menghadirkan barang bukti. Makanya dibantu dengan skenario baru untuk menyesuaikan, untuk membantu meringankan. Tapi kok tiba-tiba tuntutan, ya kan? Sedangkan Prio kesaksian di persidangan dia hanya membantu menguburkan ya kan dari awal. Ternyata masih dengan kata-kata dia ada yang beberapa persen yang tidak dicabut itu kan, hanya beberapa persen saja gitu yang dicabut, yang sisanya nggak dicabut. Nah mungkin ini yang salah satunya yang tidak dicabut itu, bahwa di dakwaan awal kan memang Prio yang menenggelamkan bayi. Tapi yang saya sedih nih ya, karena ada kata-kata jaksa bahwa pengakuan Prio sangat membantu jaksa katanya. Lah Ya, membantu kalau seperti ini kok malah memberatkan gitu kan Mr. Z. iya. Apalagi kalau teman-teman semua dengar itu kan, teman-teman mohon maaf ya kalau orang tua seperti saya mungkin sudahlah sudah selesai gitu. Tapi ini bazi teman-teman, bazi yang masih, aduh kasihan teman-teman itu sadis loh teman-teman itu kasihan betul nih Prio ini. Kenapa bisa dikasih harusnya Prio itu yo 5 bulan lah 6 bulan gitu ya Ria.
Bang segini nih, Mister, tadi Evan mengeklaim kalau Prio orangnya akan lakuin apapun asal ada uang. Berarti Prio mudah tergiur. Nah itulah salah satunya itu Bang segini. Iya sudah dari situ sudah kita lihat kok teman-teman. Ada kalimat yang sering diucapkan para fan-fannya. Kalau ini para fan bener nih, karena itu Prio kan marbot, ya kan gitu kan. Itu Prio kan pakai kopiah, gitu kan. Itu Prio kan jujur piye. Ilo ternyata jaksa lo malah meyakini bahwa marbot ini malah menenggelamkan bayi. Masya Allah. Marbot piye iki. Jadi gini, Bang Izin Agus. Mr. G. Oh iya. Tadi Iya, di Bang iya. Panji. Iya, tadi di Bang Panji itu dia ke tempat warga tempat Prio tinggal itu. Prio bukan marbot, Mr. G. Lo kan aku ngikutin orang yang tapping. Bukan, itu kesaksian yang di tetangga sekitar. Prio itu bukan marbot, cuma dia tuh memang di sekitar situ sering disuruh-suruh. Apapun yang disuruh sama orang situ dilakukan. Aduh, Itu di Bang Panji apa tuh tadi saya lihat itu apa di Oh iya, VT-nya. Mister Panji itu. Mr. Panji, ya. Ya. waduh. Lah ya ini kan kalau begini kan aku kasihan. Sudah membantu jaksa, tapi kok, aduh ternyata si marbot ini nenggelamin ya. Jadi gini Mister G, ini ada Bang Agus M nih ya nanyanya, apakah pasal jengkel berarti kemungkinan Prio akan merubah keterangannya lagi? Kalau nggak ada hubungannya Bang ya, itu nggak tahu lah nanti. Kalau pasal jengkel itu gini loh, yang kita sebut pasal jengkel, kalau saya pribadi jemput, yang biasa disebutin sama orang-orang di dalam lapas pasal jengkel itu berubah keterangannya, gitu loh. Itu yang bikin, yang yang mereka klaim saat ini justru bahwa Prio membantu pihak jaksa. Benar, saya akuin benar. Tapi bikin hakim itu sendiri pening dengan berubah pengakuannya. Nah, itu kita lihat nanti yang namanya pasal jengkel itu kalau menurut saya, dia misalkan dituntut nih ya 20 tahun ya. Itu nanti putusannya bisa seumur hidup. Nah, itulah pasal jengkel itu. Karena hakim jengkel gitu dengan keterangan-keterangan yang selalu berubah-berubah gitu loh. Ngomong, Ri. Biasanya kalau kamu ngomong tuh, waduh, bahaya, Ri. Kenapa Mr. Z? Biasa itu di jabah itu, jangan, Ri, jangan. Ya kalau saya ini kan bicara fakta aja Mr. Z, dengan apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah saya rasakan dari teman-teman yang cerita-cerita gitu loh. Jadi ya bisa juga pasal gregetan. Ini dengan keterangan-keterangan yang selalu berubah-berubah gini kan bikin pusing. Karena apa gini loh Mr. Z, kecuali nih ya keterangan Prio ini ya, Prio bisa ringan. Dengan apa? Dengan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa, itu semua memenuhi syarat sah. Ayo kita hitung-hitung, Ri. Kita hitung-hitung dari alat bukti Prio. Kamu jawab aja ya. Ya. Siapa yang menyediakan palu, Ri? Prio. Siapa yang bisa katanya yang melihat, Ri? Yang melihat Prio. Yang memotong Prio. Yang memotong Prio. Yang nonton, Ri? Yang nonton Prio. Yang pulang ambil cangkul, Ri? Prio. Loh, Prio kabeh. Terus yang bantu-bantu membersihkan, Ri? Prio. Lagi. Terus yang ngomong berubah-ubah, Ri? Prio. Prio lagi. Yang membantu menguburkan, Ri? Prio. Prio lagi. Kata jaksa yang menenggelamkan bayi itu siapa? Prio. Aduh, ternyata marbot begitu ya teman-teman ya. Yang ngambil terekam di CCTV Beruang. KTM Prio. Prio lagi. Yang Bikin pesen banner Mr. Z, Prio. Yang pesen banner. Prio yang buat banner. Terus yang buang palu. Buang palu Prio, makanya dia tahu itu kan.
Terus yang nunjukin palu. Prio. Loh, Yang ikat Prio. loh. Kok Prio kabeh iki? Lah maksudnya piye iki jaksa iki? Waduh. Yang saya tuh lebih ngeri itu mendengarnya itu bahwa terhadap terdakwa Prio telah terbukti menenggelamkan Bazi. Masa Allah. Yang jual Mas Ri. Prio. Loh, Prio lagi. Yang beli rokok. Yang beli rokok Prio. Loh. Tapi kalau yang 0501 yang beli rokok sama kopi Joko. Enggak, ini di fakta persidangan, Dori. Oh ya, Prio. Yang Justice Karburator. Yang Justice Karburator Prio. Oh. Saya sudah bilang ya Mr. Z ya, itu kan hanya biar kelihatan kerja aja Mr. Z. Makanya minta waktu lagi 2 minggu lagi diundur ya kan. Alhamdulillahnya nggak dikabulkan jaksa. Yang bikin Ri. Yang bikin Viti bilang saya merasa tertekan dan ditekan. Itu siapa, Ri? Prio. Duh lah, kok KPKP kok Prio yo? Yang dikunjungi